Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eliasar Gerson Depungtono. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial emosional dan moral anak usia dini, sekolah dasar, dan remaja. Perkembangan sosial emosional dan moral anak usia dini. Yang pertama A. Perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya kepada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa. Menurut Hurlock, perkembangan emosional terjadi sangat kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Seperti yang pertama, reaksi emosional anak sangat kuat. Yang kedua, reaksi emosional muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Yang keempat, reaksi emosional bersifat individual dan pemicu emosional yang sama. Namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Kemampuan menyesuaikan diri dengan baik akan memudahkan anak memiliki keterampilan dalam bergaul atau berteman. Dan memiliki kemampuan bergaul yang baik akan membuat anak giat dalam berprestasi di lingkungannya. Aspek sosial emosional pada anak usia dini sangat penting dikembangkan sejak usia dini. Anak yang cerdas sosial emosionalnya akan mengantarkannya memiliki jaringan pergaulan yang luas ke depan. Anak akan memiliki keterampilan kerjasama yang baik dan memudahkannya dalam memperoleh pekerjaan. Yang ke-B, perkembangan moral anak usia dini. Ketika anak-anak menjadi semakin sadar akan sudut pandang orang lain dan pengaruh mereka sendiri yang kuat dalam berbagai situasi, mereka akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk menjadi semakin sadar akan hukum dan adat tentang apa yang dikehendaki masyarakat dalam interaksi mereka dengan orang lain. Kesadaran ini digambarkan sebagai basis bagi perkembangan moral. Beberapa aspek dari perkembangan moral anak-anak usia 4-8 tahun mencakup konsep anak tentang persahabatannya dan kewajiban-kewajiban tertentu dari persahabatan, keadilan dan kejujuran, kepatuhan, otoritas, serta hukum-hukum sosial adat. Perkembangan moral juga berkaitan dengan kekhususan budaya kelompok. Budaya yang berbeda akan memiliki nilai-nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu, kelompok budaya yang berbeda akan menilai berbeda pula tentang perilaku mana yang memadai dan perilaku mana yang tidak memadai. Yang ke-B, perkembangan sosial emosional anak usia sekolah dasar. A. Perkembangan sosial emosional anak usia sekolah dasar. Yang pertama, kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Permainan yang disukai cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok, kecuali bagi anak-anak yang kurang diterima di kelompoknya dan cenderung memilih bermain sendiri. Yang kedua, minat dan baca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat terutama tentang cerita khayal seperti misalnya karya Anderson dan Grimm. Pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Bacaan yang realistis mulai digemari terutama oleh anak laki-laki. Pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya. Dari kegiatan membaca nila
anak memperkaya perbendaharaan kata dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah dan atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada perkembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Yang ke B, perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh yang serta perilaku dari orang-orang sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosional anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Seperti yang kaku tentang benar dan salah yang telah dipelajari dari orang tua menjadi berubah. Perkembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian anak. Mengenalkan anak pada nilai agama dan memberikan pengarahan terhadap anak tentang hal-hal yang terpuji dan tercela. Yang ke C, perkembangan sosial emosional dan moral anak usia remaja. Pada masa remaja, terjadi ketegangan emosional yang bersifat khas hingga masa ini disebut masa badai dan topan atau storm dan straits. Masa yang menggambarkan keadaan emosional remaja yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Meningginya emosional terutama karena remaja terdapat tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru, karena selama masa kanak-kanak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Kepekaan emosional yang meningkat sering diwujudkan dalam bentuk remaja lekas marah, suka menyendiri, dan adanya kebiasaan nervous seperti gelisah, cemas, dan sentimen. Terjadinya peningkatan kepekaan emosional pada remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Pertama, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Yang kedua, kurangnya model dalam berperilaku. Yang ketiga, faktor sosial, tuntunan masyarakat yang terlalu tinggi. Yang keempat, tidak dapat mencapai cita-cita frustasi. Yang kelima, penyesuaian terhadap jenis kelamin. Interaksi sosial dengan orang lain sudah dimulai sejak masa bayi dengan cara yang sangat sederhana. Pada tahun pertama kehidupan, interaksi sosial anak sangat terbatas. Yang utama adalah dengan ibu dan pengasuhnya. Interaksi tersebut dilakukan melalui pandangan mata. Interaksi tersebut dilakukan melalui pandangan mata, pendengaran, dan bau badan. Kepedulian terhadap lingkungan hampir tidak ada, sehingga bila kebutuhannya sudah terpenuhi, anak tidak peduli lagi terhadap lingkungan dan akan segera tidur. Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang mulai dirasakan pada usia 6 bulan, dan pada usia 2-6 tahun, anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan berbagai orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan teman sebaya. Mereka belajar menyesuaikan diri, bekerja sama sambil bermain. Perkembangan moralitas merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Perkembangan norma dan moralitas sangat berhubungan dengan kata hati atau hati nurani. Perkembangan moral yang sebenarnya terjadi pada masa remaja, sehingga menjadikan kehidupan moral merupakan problem pokok dalam masa remaja. Baik, itu saja
pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.